Abe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 anggota geng motor di Kabupaten Sigi. 2 pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Gawalise akhirnya ditemukan selamat. Ribuan petugas badan ad hoc mengikuti apel akbar menyambut Pilkada serentak 2024. Bapak Al-Fatih Mukaddam Al-Habsyi. Tim perintis Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 anggota geng motor di Kelurahan Pombewe, Kabupaten Sigi. Dari tangan tersangka yang masih berusia remaja, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Penangkapan kawanan geng motor tersebut bermula saat tim perintis Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah melakukan patroli di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Patroli tersebut menindaklanjuti laporan warga soal seringnya terjadi aksi penodongan dan pemalakan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda. Saat melintas di jembatan Pombewe, polisi memergoki sekelompok anak muda. Mereka diketahui berinisial R, F, BS, dan YK. Setelah diperiksa, ternyata mereka membawa senjata tajam berupa 2 golok dan 1 celurit. Polisi membawa keempat anak muda tersebut ke Mapolsek Biromaru. 4 sepeda motor milik tersangka juga disita. Terkait dengan telah diamankannya 4 pria yang selanjutnya diserahkan ke Polres Sigi, perlu kami jelaskan, itu merupakan hasil daripada kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan oleh Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah melalui patroli perintis presisi Dit Samapta Polda Sulawesi Tengah, yaitu dengan menggelar patroli sepeda motor, di mana pada saat pelaksanaan patroli tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pukul 22.30, kita menerima informasi adanya dugaan pemalakan atau penodongan terhadap masyarakat yang melalui jembatan Pombewe menuju arah Huntap Petobo, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Langkah tegas dari pihak kepolisian ini untuk menekan tindak kejahatan serta memberikan rasa aman masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi. Polisi juga akan rutin melakukan patroli, terutama di lokasi yang sering menjadi target pelaku kejahatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Upaya pencarian terhadap 2 pemuda yang dilaporkan tersesat di Gunung Gawalise, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, akhirnya membuahkan hasil. Kedua pemuda yang diketahui bernama Pramudia Divasiara dan Edson Wanya ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua anak muda asal Kota Palu tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 2 pendaki gunung yang dilaporkan tersesat sudah berada di rumah salah satu warga di Desa Salena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Keduanya berhasil selamat setelah berjalan mengikuti arah jalan setapak menuju permukiman. Kedua pendaki tersebut dalam kondisi kelelahan setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam untuk sampai ke rumah warga. Mereka mengaku sempat kehilangan arah saat berada dalam hutan. Beruntung, mereka berhasil menemukan jalan setapak yang menjadi petunjuk arah menuju perkampungan warga. Operasi SAR pada 2 pendaki yang tersesat di Gunung Gawalise. Keluarga korban melapor Senin dan langsung melakukan pencarian hingga malam hari dengan hasil nihil. Keesokan harinya pada hari Selasa, tim rescue dan SAR gabungan melakukan pencarian kembali. Hingga saat itu, informasi dari warga setempat Desa Salena bahwa kedua korban tersebut berada di salah satu rumah warga. Dan saat ini
korban sudah kembali berkumpul dengan keluarganya. Demikian, terima kasih. Dengan ditemukannya kedua pendaki dalam keadaan selamat tersebut, operasi SAR dinyatakan ditutup. Sebelumnya, tim SAR gabungan bersama warga melakukan pencarian terhadap 2 remaja yang dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Gawalise 10 November 2024. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Industri minyak sawit kerap kali menimbulkan pro dan kontra kalangan masyarakat. Selain memberikan keuntungan ekonomi, bisnis sawit juga menimbulkan risiko lingkungan yang serius, khususnya dalam perusakan habitat dan pengundulan hutan. Masalah ini terungkap dalam bedah dan diseminasi buku tentang industri minyak sawit. Bedah buku yang berlangsung di Aula Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu ini mengupas tentang mitos versus fakta industri minyak sawit Indonesia dalam isu sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Buku tersebut merupakan edisi keempat yang ditulis Tungkot Sipayung, seorang ahli di bidang agribisnis dan pertanian. Bedah buku membahas beberapa segmen, mulai dari sisi persaingan minyak sawit di industri global, isu ekonomi, sosial, kesehatan, isu lingkungan, hingga tata kelola dan kebijakannya. Hal ini menjadi penting, apalagi industri minyak sawit menjadi industri strategis nasional. Sulawesi Tengah sendiri memiliki 6.000 hektar lebih luas areal perkebunan kelapa sawit. Dari total luasan itu, menghasilkan produksi hingga 190.000 ton lebih di tahun 2023. Di tengah maraknya isu negatif, tak dipungkiri sawit memiliki dampak positif yang cukup besar bagi pembangunan daerah. Perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi makro yang memiliki peranan strategis penyumbang devisa, penggerak perekonomian kabupaten, pendorong ekonomi masyarakat, dan penyerap tenaga kerja. Nah, kita ingin mahasiswa kita tidak tersesat, mereka lebih kritis, mereka bisa menggali informasi, mencari informasi yang lebih supaya mereka jangan terpengaruh pada kampanye-kampanye negatif yang tidak berdasar gitu. Nah, ini tujuan kita adalah mensosialisasikan di sini sehingga mahasiswa ini dia punya literasi yang cukup, kemudian dia bisa membaca, kita kasih juga literatur-literatur yang bisa mereka akses. Nah, sehingga kita harapkan nanti mereka ini justru bukan hanya tidak terpengaruh gitu kan, tapi mereka justru menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang ditudingkan itu tidak benar. Gitu. Kira-kira itu tujuannya. Meski demikian, satu hal yang perlu menjadi perhatian serius dan perlu solusi, yakni maraknya konflik agraria di pusaran industri sawit Sulawesi Tengah. Diskusi ini menjadi wadah bagi para akademisi dan mahasiswa untuk mengupas berbagai persoalan dengan data dan fakta lapangan. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa-apa saja itu sawit. Dan terutama memberikan edukasi yang baik tentang sawit, memberikan pengetahuan lebih lah istilahnya. Untuk kerjasamanya antara Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan bersama dengan PASPI, jadi Himespa Fakultas Ekonomi. Diskusi itu pun memantik tanggapan dan pertanyaan kritis mahasiswa. Industri minyak sawit di Sulawesi Tengah memiliki peluang yang besar bagi perkembangan daerah, namun perlu diimbangi dengan regulasi dan kebijakan yang matang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.